Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Elsa Lubis dengan nomor induk mahasiswa 87772569 UPBJJ UT Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum dengan judul uji karbohidrat pada makanan dan uji lemak pada makanan. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum uji karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah betadin, 1 potong pisang, 1 potong apel, nasi, telur rebus bagian putihnya saja, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan juga kentang. Setiap bahan makanan akan kita teteskan betadin 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji. Apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua, atau biru keunguan, atau biru kehitaman. Dan ini hasilnya. Yang pertama ada pisang menunjukkan perubahan warna menjadi biru keunguan, sementara apel tidak berubah warna. Kemudian ada nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman, sedangkan putih telur warnanya tetap. Untuk tahu putih juga tidak berubah warna atau tetap. Begitu juga dengan margarin, menunjukkan warna tidak berubah atau tetap. Kemudian ada biskuit menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Begitu juga dengan tepung terigu menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Ada juga gula tidak menunjukkan perubahan warna, sedangkan kentang menunjukkan perubahan warna menjadi biru tua. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, maka semakin tinggi kandungan karbohidratnya pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat pada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang kedua, saya akan melaksanakan praktikum uji lemak pada makanan. Alat dan bahan yang disiapkan adalah kertas buram sebanyak 12 lembar yang sudah diberi label, margarin, santan, susu, minyak goreng, air, 1 buah senter, 3 buah pipet, kacang tanah, kemiri, wortel, seledri, jagung kering, singkong kering, dan pepaya. Yang pertama, kita ambil pipet dan diteteskan di salah satu kertas buram yang sudah diberi nama dengan air. Yang kedua, kita ambil pipet yang lain dan teteskan di kertas buram yang sudah diberi nama dengan minyak. Setelah membiarkan selama 10 menit, kita akan memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang ditetesi minyak meninggalkan bekas minyak, sedangkan kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan bekas noda sama sekali. Kedua kertas inilah yang akan dijadikan sebagai pembanding dalam pengujian bahan makanan. Selanjutnya, saya akan menguji bahan makanan tadi. Yang pertama, kita olesi kemiri di atas kertas buram dan diulangi sampai beberapa kali. Yang kedua, teteskan margarin di atas kertas buram.
Yang ketiga, olesi daun seledri di atas kertas buram. Begitupun seterusnya untuk bahan makanan yang padat. Oleskan saja di atas kertas buram. Sedangkan bahan makanan yang cair dihisap menggunakan pipet tetes dan teteskan 2-3 tetes di atas kertas buram. Setelah itu, kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita amati apakah kertas buram tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Kemiri meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan singkong kering tidak. Margarin juga meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan biji jagung kering tidak. Kemudian susu meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan pepaya tidak. Santan juga meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan seledri tidak. Kemudian kacang tanah kering meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan wortel tidak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada bahan makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan atau lemak pada bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya dengan menggunakan sebuah pengujian sederhana, yaitu dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas buram. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah, santan, susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.